Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ainul Handina Syafira dengan NIM 23235140002 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Maulana MPD. Saya adalah mahasiswa pendidikan, bimbingan dan konseling PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama, meliputi identitas diri. Yang kedua, pengalaman bermakna. Yang ketiga, desain inovasi pembelajaran. Yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah paradigma baru terhadap makna guru. Topik bahasan yang pertama adalah identifikasi diri. Visi pendidikan saya adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkompetitif serta memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Visi saya sebagai calon guru profesional adalah menjadi guru profesional yang inspiratif, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan berpihak kepada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Cara saya untuk mencapai visi sebagai pendidik dan juga sebagai calon guru profesional adalah meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru ini dengan baik. Yang selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah menerapkan disiplin positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah mengikuti seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sebagai guru profesional, serta menciptakan pembelajaran yang inovatif dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Saya telah melakukan perkuliahan pendidikan profesi guru ini selama 2 semester. Banyak sekali ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang sangat berharga yang saya dapatkan. Pada semester awal atau semester 1, saya mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif bimbingan dan konseling, serta praktik pengalaman lapangan. Pada semester 2, saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, prinsip pengajaran yang efektif bimbingan dan konseling yang kedua, praktik pengalaman lapangan yang kedua, serta proyek kepemimpinan. Refleksi pembelajaran atau pengalaman yang bermakna, saya tertarik pada prinsip pengajaran dan asesmen bimbingan dan konseling yang kedua. Pada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif bimbingan dan konseling yang kedua ini ada 2 topik. Topik pertama mengenai layanan dasar yang meliputi
bimbingan klasikal, dan juga bimbingan kelompok. Pada topik 2, yaitu tentang layanan responsif, yang meliputi konseling individu dan juga konseling kelompok. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, bimbingan dan konseling yang kedua ini, mahasiswa diminta untuk melakukan asesmen terhadap peserta didik secara langsung. Hasil asesmen yang telah dilakukan pada topik 1, mahasiswa diminta untuk membuat suatu rancangan pembelajaran, yaitu pada bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Selain itu, pada topik 2, mahasiswa diminta untuk membuat suatu rancangan pembelajaran untuk melakukan konseling individu dan juga konseling kelompok. Refleksi pembelajaran atau pengalaman yang bermakna yang lain adalah pada aksi nyata topik 1, rancangan pembelajaran bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok akan digunakan dalam praktik secara langsung dalam pengalaman lapangan yang kedua. Selain itu, pada topik 2 ruang kolaborasi, mahasiswa diminta untuk menuliskan hasil refleksi dari layanan responsif yang berupa konseling individu dan juga konseling kelompok. Pengalaman dalam pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif bimbingan dan konseling yang kedua ini menurut saya sangat bermakna karena sebelumnya saya belum pernah untuk melakukan secara langsung, mulai dari asesmen, penerapan, hingga akhirnya evaluasi. Selain itu, saya lebih mengetahui tentang layanan dasar yang meliputi bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok, dan juga tentang layanan responsif yang meliputi konseling individu dan juga konseling kelompok. Selain itu, saya mendapatkan pengalaman untuk mempelajari metode serta teknik dalam menerapkannya di dalam pembelajaran. Selain itu, saya dapat membuat secara langsung rancangan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen yang telah saya lakukan. Selain itu, saya juga merefleksikan proses dan hasil dari rancangan pembelajaran dan juga praktik yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir adalah saya membuat rancangan tindak lanjut untuk memperbaiki kegiatan yang telah saya lakukan. Artefak pengalaman bermakna yang saya gunakan meliputi rancangan pembelajaran. Di sini saya menggunakan rancangan pembelajaran bimbingan kelompok. Selanjutnya buku panduan dalam bimbingan kelompok dan menggunakan media permainan serta hasil dokumentasi dari kegiatan bimbingan kelompok. Pada topik bahasan yang ketiga mengenai desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran pada topik 1, layanan bimbingan kelompok dengan tema anti-bullying dengan menggunakan media permainan Think and Win. Berikut adalah saya lampirkan buku panduan permainan dan juga link dari buku panduan yang saya gunakan. Tahapan desain inovasi yang pertama, saya melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran berdasarkan atas kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, melakukan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan media permainan Think and Win. Yang keempat, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah membuat rancangan tindak lanjut. Identitas desain inovasi pembelajaran. Yang pertama, nama mata pelajaran, bimbingan dan konseling. Fase dan kelas adalah fase F, kelas 11D2. Capaian pembelajaran yang pertama adalah pengenalan. Diharapkan
Peserta didik dapat menganalisis pengertian perilaku bullying dan juga bentuk-bentuk dari bullying. Yang kedua adalah akomodasi. Di sini, peserta didik diharapkan dapat menyatakan penyebab serta dampak terjadinya perilaku bullying. Dan yang ketiga adalah tindakan. Diharapkan peserta didik mampu untuk mengembangkan perilaku anti-bullying baik di sekolah maupun di lingkungannya. Media permainan Think and Win. Media permainan Think and Win merupakan media pembelajaran inovatif yang saya kembangkan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Permainan ini terinspirasi dari permainan tic-tac-toe. Dalam permainan ini menggunakan MMT yang bergambarkan kotak persegi yang di dalamnya terdapat kotak yang berjumlah 9. Simbol dalam permainan ini menggunakan huruf yang berbentuk X dan juga berbentuk O. Simbol ini dibuat dengan menggunakan kertas karton dengan warna yang berbeda. Selain itu juga, terdapat dua jenis kartu dalam permainan ini. Kartu yang pertama berisikan pertanyaan seputar pengetahuan umum. Kartu yang kedua adalah kartu yang berisikan pertanyaan seputar bullying. Permainan ini melatih peserta didik untuk mampu berpikir secara cepat, tepat, mengenai pengetahuan umum yang mereka tahu. Selain itu, permainan ini melatih peserta didik untuk dapat berkoordinasi dengan baik antar anggota kelompok dan juga kemampuan untuk berkomunikasi antar anggota kelompok untuk dapat memecahkan tantangan dan mampu menyusun simbol dengan berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal terlebih dahulu. Permainan ini juga untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman mereka mengenai bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak adanya bullying, dan juga cara untuk dapat berperilaku anti-bullying, baik di sekolah maupun di lingkungannya. Alur permainan Think and Win ini adalah guru menjelaskan permainan serta aturan dan tata cara permainan Think and Win. Selanjutnya adalah membuat dua kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 3 anak. Setiap kelompok akan memiliki ketua kelompok mereka masing-masing. Dan masing-masing ketua kelompok akan melakukan suit. Bagi pemenang suit, berhak untuk memilih simbol, baik itu simbol X atau simbol Y yang akan dia pilih. Pemain pertama dari masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan dari guru dengan cepat dan tepat. Pemain yang dapat mengangkat tangan duluan dan dapat menjawab dengan benar dan cepat berhak untuk meletakkan simbol yang dimiliki di media yang telah disediakan. Apabila jawaban salah, maka akan dilempar kepada kelompok yang satunya. Apabila pertanyaan mampu dijawab dan jawaban itu benar, maka berhak untuk meletakkan simbol. Apabila jawabannya salah, maka guru akan mengganti pertanyaan dan pemain yang akan digantikan oleh anggota kelompok yang lain. Setelah berhasil meletakkan simbol,
Pemain wajib untuk menjawab pertanyaan seputar bullying yang telah disediakan. Pemain itu harus berlanjut hingga ada kelompok yang mampu menyusun simbol berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal adalah pemenang dalam permainan ini. Yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah memahami dan juga mengidentifikasi karakteristik setiap peserta didik, baik dari kesiapan, minat, bakat, serta gaya belajar. Selain itu juga, saya harus mengetahui kondisi setiap peserta didik agar penyusunan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah saya akan berusaha untuk menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mendalam, dan juga bermakna bagi peserta didik. Selain itu, saya juga akan melakukan refleksi dan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan selalu mengupgrade diri saya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki, sehingga dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Selain itu, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk saling berbagi praktik baik ataupun ide-ide yang dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Topik bahasan yang terakhir yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Menurut saya, guru adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik. Selain itu, guru harus menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Dan guru harus bisa menjalin hubungan yang baik dan positif dengan peserta didik agar mereka merasa nyaman dalam belajar. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam membuat media pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang sangat beragam. Dan yang terakhir adalah guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi yang ada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.